Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pungli dan korupsi itu seperti dua sejoli yang nggak pernah terpisahkan. Bahkan tidak pernah sepertinya kedua hal tersebut itu mau diberantas. Makin kesini sepertinya malah justru semakin dipelihara. Viral seorang laki-laki yang merupakan ojol disuruh beli 2 bungkus rokok agar SIM-nya dikembalikan oleh oknum Polantas. Oh, cuma satu gitu ya? Nggak ada lagi, Pak. Orang baru narik ini. Baru narik, Pak, nih. Makasih, Pak. Lagi narik ini tuh. Putar ulang. Korek telingamu, putar ulang. Dua kan? Oh, cuma satu gitu ya? Nggak ada lagi, Pak. Orang baru narik ini. Baru narik, Pak, nih. Makasih, Pemandangan yang sudah sangat biasa. lagi narik ini tuh. Waspada untuk yang berseragam coklat ya, karena di 2024 yang berseragam coklat itu di 2024 akan mendapatkan masalah besar atas ketidakadilan hukum yang digunakan di negara Indonesia ini. Nanti akan ada masanya masyarakat akan bertindak terhadap seragam coklat atas kesalahan dalam memberikan kebijakan dan juga kepastian hukum terhadap masyarakat. 78 pegawai KPK terbukti terlibat pungli berbaris dan lakukan permintaan maaf secara terbuka. Disetrap. Komisi Pemberantasan Korupsi, pegawainya melakukan pungli disetrap. Lah dewe iki lho, gak helm. Kayak anak sekolah ya, gak sapu pengaman. Iku ditilang, bayar. Iki disetrap tok. Ya Allah. Ya opo wong-wong iki tatanane iki. Lek iki nang ngembong, gajian per bulan iku dipotong pajak sakmono akeh. Nek ana kesalahan iku dihukum. Ya mari ngono bayar-bayar denda ya akeh. Melakukan titik salah. Lha iki lho sing pegawai nang ngene kono pemberantasan korupsi melakukan pungli disetrap tok. Cek enake negara iki. Rusak. Kita nggak mau maling aja. Ya kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Gue bayar pajak. Pajak gue buat bayar gaji lu, tunjangan lu, pensiunan lu, dan tetek bengek lu semua. Jadi gue mau pajak bersih. Apa-apa, napa lu? Kuplak. Pindah warga negara kemana? Sedikit juga korupsi, Pak. Seandainya gak anak wong korupsi ngono Jaya lho, Rek. Jaya. Bagaimana ndak Jaya? Semua hasil bumi sumber daya alam melimpah ruah ra karu-karuan. Korupsi wong sak penak dhewe. Solusinya satu. Koruptor tembak mati. Jadi aku setuju banget. Jokowi. Kuwi koruptor iku tembakan mati. Mantap. Rawani ning mati koruptor kene tak tembaki. Aku wis ra wedi dosa. Setuju. Masa kecolongan? Nggak mungkin lah kecolongan. Masa kecolongan sampai 40 pabrik? Kebetulan banget lagi. 40 pabrik Cina. Cina lagi. Pabrik itu ukurannya gede loh. Pasti ada izinnya. Transaksinya jelas. Bahan mentah dari mana. Dijual kemana. Nggak mungkin lah kecolongan. Mungkin ketololan mungkin. Mana ada menteri yang pro banget lagi sama Cina. Dah ngomongin dia mah ngeri, Cok. Sebenarnya yang ditakutkan itu adalah RUU perampasan aset dan pemiskinan koruptor, Bang Andi ya. Baik, kalau aku boleh tahu sekarang ini apa yang menjadi perhatianmu dalam konteks kerusakan alam dan ancaman terhadap hewan liar? Apa yang menjadi fokusmu sekarang ini? Jadi, fokus saya sebenarnya itu adalah bahwa bagaimana caranya supaya satwa-satwa koruptor kita ini populasinya tetap terjaga ya. Dan ini sebenarnya suatu kebanggaan loh bagi negara kita. Bahwa selain komodo, ternyata ada jenis satwa lain yang dilindungi. Yaitu spesies dari kalangan satwa-satwa koruptor. Ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Ya? Karena binatang jenis koruptor ini memiliki akal, kepintaran, kecerdasan, ide-ide yang kreatif yang bisa menghancurkan tatanan negara dan perekonomian.
Bahkan dalam aspek penegakan hukum bisa dikendalikan oleh satwa-satwa koruptor kita ini, ya kan? Itu yang terjadi sekarang. Melonjaknya harga pangan tapi petani tetap susah, ya. Pupuk langka, pestisida mahal, ya. Itu adalah akibat hama-hama jenis koruptor yang menyusup di lingkungan pemerintahan. Rakyat dan petani sadar hal itu, Bang Andi. Cuman karena udah terjangkit virus-virus yang ditebarkan oleh satwa-satwa koruptor kita, sehingga mereka itu nggak berani bersuara. Apa yang ingin Pak Ahok sampaikan kepada Pak Jokowi? Saya kira udah susah ya kalau orang mempunyai persepsi yang berbeda ya. Itu soal persepsi. Dulu waktu di DKI masih bisa sama. Beliau masih sepakat dengan saya. Bukan bantuan sosial. Karena di dalam bantuan sosial itu tidak pasti ada keadilan sosial. Negara ini didirikan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di DKI setuju. Beliau ngomong kok. Waktu saya di DKI, semua uang operasional itu tidak pernah dalam bentuk tunai. Saya mendidik rakyat untuk mengerti gunakan rekening bank. Tapi orang miskin bagaimana bisa buka bank? Makanya saya ngomong sama BI tiap bulan. Dulu tuh kalau orang mau buka satu rekening bank, itu harus 500.000. Gak bisa. Lalu dikeluarkanlah rekening tabunganku 50.000. Lalu semua orang yang butuh bantuan uang, saya bukain rekening. Uang operasional saya transfer. Tidak pernah saya taruh di brankas. Ketika ada lebih, saya kembalikan ke APBD tanpa mengarang-arang untuk menghabisi. Tidak perlu kasih ke staf saya juga ngarang-ngarang bantu. Karena bagi saya orang itu haknya gubernur. Anda hak Anda. Saya bilang betul hak saya untuk menyalurkan kepada rakyat, untuk memakai untuk keperluan untuk yang hubungan dengan pekerjaan saya. Itu tidak berhak saya simpan. Kenapa saya tahu tidak berhak? Karena di dalam LHKPN saya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, tidak bisa dimasukkan. Kalau memasukkan terima uang itu harus dipotong pajak. Makanya saya tahu ini bukan uang pribadi saya. Makanya saya taruh di rekening bank. Lalu semua orang, anak-anak KJP, semua pakai rekening bank, bukan cuma kartu. Orang nggak suka sama saya, kafirin saya, mau asing-asingin saya. Anda sebagai penduduk Jakarta, karena ini APBD Pemda DKI, Anda berhak dapat, bukan karena saya. Itu keadilan. Tapi kalau bantuan, seolah-olah kamu begitu susah, saya kasih Anda. Wah, terima kasih sama saya. 3 turunan jangan lupa sama saya. Padahal yang saya kasih ini semua adalah uang Anda APBD. Lagi pula kalau saya kasih Anda paket barang, apa yang terjadi? Mungkin di APBD saya itu 300.000 paket beras dan daging segala macam dan tas saya kasih pada Anda. Anda coba cek di toko, mungkin cuma 150.000, mungkin cuma 100.000. Tapi kalau yang langsung bantuan, kamu merasa saya baik, kata saya datang bawa oleh-oleh. Kata dasar semua orang kan pengen dapat sesuatu. Kalau saya lebih baik 300.000 tadi, utuh saya kirim ke Anda, rekening Anda. Dan lagi pula, mungkin waktu saya untuk belanja itu barang, waktu saya hitung-hitung sama keuntungan orang, mungkin saya hanya kirim Anda 200.000. Dan APBD saya hemat 100.000 untuk kasih orang lebih banyak. Di situlah keadilan. Maka tugas seorang pejabat bagi saya adalah mengadministrasi keadilan. Apa yang dilakukan oleh seorang raja? Administer judgment and justice. Jadi, terus apa yang akan dilakukan oleh orang-orang benar di Republik ini? Fondasi dari konstitusi tidak boleh dirobohkan. Nah, dari video terakhir ini, saya sangat setuju kalau misalkan orang seperti Pak Ahok ini dijadikan ketua KPK, mungkin cocok banget nih orang-orang seperti Pak Ahok ini ya. Dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia itu pasti pinginnya mendapatkan satu pimpinan yang benar-benar berani dan mampu untuk memberantas yang namanya korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.